Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita akan membuat desain hari besar. Nah, di sini saya akan memberikan tutorialnya dari awal sampai dengan akhir ya, step by step. Nah, desain hari besar ini biasanya di-share melalui sosial media yang ada seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain dalam rangka memperingati hari-hari besar. Nah, jadi kita akan membuat desain seperti ini ya contohnya. Nah, desain seperti ini saya mendapat referensi dari website Freepik. Nah, di sana terdapat banyak sekali contoh desain-desain untuk hari-hari besar yang ada yang gratis ataupun yang berbayar. Nah, kita memanfaatkan dulu yang gratis selagi ada. Oke, pertama kalian buka Photoshopnya terlebih dahulu. Setelah itu kita buat ukuran dari lembar kerjanya. Kita klik new. Nah, di sini saya akan membuat lembar kerjanya 1080 kali 1080 dalam satuan pixel ya, teman-teman. Ini adalah ukuran 1:1 feed Instagram. Oke, kita create. Nah, setelah itu kita tentukan untuk warna dasarnya ya. Untuk warna dasarnya saya menggunakan ini ya, warna ini. Nanti kita coba menggunakan warna ini juga. Nah, kita buka. Nah, untuk warna dasar ini nanti saya akan taruh di kolom deskripsi jika kalian butuhkan. Di sini saya akan mengambil warna blue gray ya, sesuai dengan yang ini. Caranya bagaimana? Kita tekan tombol I pada keyboard, lalu kita arahkan ke warna blue gray ini, maka di pojok kiri bawah ini akan berubah warnanya ya. Nah, kita lihat pojok kiri bawah warnanya berubah ya. Nah, setelah itu kita klik blue gray. Kembali pada lembar kerja yang pertama, kita tekan tombol G pada keyboard, lalu kita klik pada lembar kerjanya, maka dia akan berubah warna seperti ini ya. Nah, lalu setelah itu kita akan membuat ini ya, garis di tepi-tepi pojokan ini. Caranya bagaimana? Kita menuju ke sini, kita pilih rectangle tool ya. Pastikan warnanya tidak sama, kita ganti dulu. Mungkin kita buat agak gelap ya. Kita klik OK. Lalu kita zoom sedikit, sesuaikan ukurannya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Kita zoom ya, dengan menekan tombol Alt, lalu kita scroll. Ukurannya sesuaikan. Ini kita sudah buat yang secara vertikal, kita akan menjadi buat secara horizontalnya juga. Kita tekan tombol Ctrl J pada keyboard. Nah, maka dia akan membuat layer baru ya, rectangle copy. Setelah itu kita pada rectangle copy ini, kita Ctrl T, lalu kita klik kanan, lalu kita rotate 90 derajat. Nah, lalu kita sesuaikan untuk penempatannya. Kita tekan Enter. Nah, seperti ini ya. Lalu kita sesuaikan untuk penempatannya ya, teman-teman. Caranya kita seleksi dulu dua layer ini. Caranya sambil tekan tombol Ctrl atau Ctrl, kita klik dua-duanya ya. Pastikan terseleksi semua ya. Setelah itu kita tekan tombol Ctrl T. Nah, sesuaikan untuk penempatannya. Jika dirasa sudah sesuai, lalu kita tekan Enter saja. Nah, di sini saya akan membuatnya yang di pojok kanan atas ini ya. Caranya kita satukan dulu, dua layer ini kita satukan dulu supaya menjadi satu kesatuan ya. Kita seleksi dua-duanya, lalu kita tekan Ctrl E pada keyboard, maka dia akan menjadi satu layer ya. Lalu setelah menjadi satu layer, kita Ctrl J pada keyboard ya. Nah, lalu kita tekan tombol V, kita geser ke atas. Nah, lalu kita Ctrl T untuk mengubah posisinya ya. Nah, seperti ini. Kita tekan Enter. Kita sesuaikan ukurannya. Posisinya maksud saya. Nah, setelah itu kita akan menambahkan ini ya, sosial media dari instansi kalian atau organisasi kalian ya. Yang pertama, kita tentunya butuh icon-icon ini ya. Kalian bisa mendownloadnya di website Flaticon. Di sana banyak sekali icon-icon sosial media seperti itu.
Nah, lalu kalian cari saja Instagram ya. Instagram, Twitter, Facebook, Line, dan lain-lain. Di sini saya akan menggunakan yang ini, lalu kita download PNG-nya, supaya nanti tinggal tempel saja ya teman-teman. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, kita tinggal pakai saja langsung. Kita open. Nah, ini dia Instagram. Nah, lalu kita drag saja ya ke lembar kerja ini. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Lalu setelah ini, kita tinggal beri nama Instagram dari organisasi kalian atau instansi kalian ya. Caranya kita tekan tombol T pada keyboard, lalu kita klik sini. Lalu kita tulis Instagramnya. Seperti ini ya. Jika kalian ingin mengganti warna, kalian tinggal klik saja bagian ini. Oh, sorry, kita Ctrl A dulu, lalu kita ganti warna. Nah, saya memilih warna hitam ya. Lalu kita sesuaikan ukurannya, sejajarkan dengan icon Instagram ini. Nah, jika kalian ingin mengganti fontnya, jika dirasa fontnya kurang cocok, kita bisa tekan T dulu, ya, arahkan ke layar teksnya. Kita tekan T, lalu kita klik, Ctrl A, kita ganti di sini. Contoh, coba kita gunakan Times New Roman. Lalu kita OK. Nah, seperti ini ya. Nah, karena di sini nama Instagram dan Twitternya sama, jadi kita di sini gabungkan saja ya. Langsung di sebelahnya kita kasih logo Twitter. Caranya sama, kita buka lalu kita drag, tempel, oke. Kita sesuaikan ukurannya dengan menekan Ctrl T pada keyboard. Sesuaikan ukurannya. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kita sesuaikan posisinya nanti ya. Kita seleksi dulu ini tulisan teks ini, icon IG, kemudian akan icon Twitter. Kita seleksi semuanya agar bisa dipindahkan secara bersamaan ya. Pastikan yang terseleksi hanya 3 bagian ini saja, lalu kita tekan Ctrl T. Nah, jika kalian ingin menyesuaikannya, caranya seperti itu ya, secara bersamaan. Enter. Nah, setelah itu kita tambahkan YouTube. Caranya sama seperti tadi. Open YouTube. Kita drag, tempel, dan sesuaikan ukurannya. Nah, supaya nanti tidak perlu menyesuaikan lagi ukuran teksnya ini, kita tinggal copy saja teman-teman teks yang ini ya. Caranya pastikan yang terpilih adalah layer teksnya ini ya. Lalu kita tekan Alt pada keyboard, Alt, sambil tekan klik kiri lalu kita geser ke kanan. Seperti ini. Ya, lalu kita ubah namanya. Lalu setelah itu Gmail ya, ada Gmail. Caranya sama seperti sebelumnya, kita buka Gmail, lalu kita drag, tempel, oke, sesuaikan ukurannya. Lalu kita enter. Lalu kita copy teks yang sebelumnya ya, caranya hampir sama seperti tadi. Kita pastikan layer yang terpilih ini adalah layer teksnya. Lalu kita tekan Alt, sambil tekan klik kiri pada mouse, lalu kita geser. Sesuaikan ya untuk penempatannya sampai dirasa teksnya ini dengan ikonnya sejajar.
Kemudian yang terakhir adalah line ya. Nah, jika dirasa ini tidak muat, kita sesuaikan lagi ukurannya teman-teman. Kita bisa perkecil dari secara keseluruhan. Caranya bagaimana? Kita seleksi dulu icon dan teksnya semuanya ya, agar bisa dikecilkan secara keseluruhan. Caranya kita seleksi sambil tekan tombol kontrol pada keyboard seperti ini ya. Kita seleksi. Nah, pastikan yang terseleksi adalah bagian ini saja, icon dan teksnya saja. Lalu kita tekan Ctrl T pada keyboard, kita geser ke kiri. Atau kita juga bisa memperkecilnya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tekan tombol Enter. Lalu kita masukkan sosial media line. Kita sesuaikan ukurannya. Oke, kita sudah selesai ya untuk menambahkan sosial media. Jika dirasa kurang pas, kita sesuaikan lagi sampai kita merasa pas dilihatnya ya. Ini saya rasa terlalu ke kiri, terlalu ke kanan ya. Kita geser lagi ke kiri. Kita seleksi. Lalu kita Ctrl T, kita geser. Nah, oke, setelah itu kita tambahkan untuk instansinya ya, atau nama organisasinya. Oke, untuk sementara ini kita hapus dulu ya, karena sudah tidak terpakai lagi. Lalu kita tambahkan logo seperti ini ya, instansinya. Kita buka. Lalu kita tinggal drag saja, seperti tadi ya, menambahkan icon-icon tadi. Kita sesuaikan ukurannya. Oke, setelah itu kita sesuaikan lagi untuk penempatannya ya. Jika dirasa kurang, caranya sama seperti sebelumnya. Kita seleksi dulu ketiga logo ini ya. Ini ya, pastikan terseleksi hanya 3 ini. Lalu kita Ctrl T, pastikan untuk berada di bagian tengah-tengah. Nah, jika dirasa sudah pas, kita tinggal tekan tombol Enter saja tadi. Nah, di sini terlihat logo yang ini terlihat kurang ini ya, kurang terlihat jelas. Nah, caranya untuk memperjelas, kita klik ini, logo ini ya, pastikan yang terseleksi hanya ini. Lalu kita beri efek stroke. Nah, kita ganti warnanya menjadi putih dan ukurannya kita perkecil. Seperti ini ya, maka dia akan terlihat jelas, tidak terlihat menyatu dengan background. Ya, kita aplikasikan efek yang sama ke logo yang tengah. Caranya kita klik kanan, lalu kita copy layer style. Ya, pastikan yang terpilih adalah logo yang ini ya. Nih, lalu kita paste layer style seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan ini ya, speaker ini. Ini saya mendapatkan speaker ini di website Freepik ya. Kalian bisa bukanya freepik.com di Google. Kita cari speaker.
Nah, saya mendapatkan referensi dari sini ya, seperti ini contohnya. Karena saya sudah ada, jadi kita tinggal tempel saja. Kita buka. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Kita tekan tombol enter. Jika dirasa ukurannya kurang pas, kalian sesuaikan lagi ya, sampai menurut kalian pas dan enak dilihat. Lalu setelah itu kita tinggal tambahkan tag ini ya, infocom. Infocom ini artinya informasi dan komunikasi. Kita tekan tombol T, kita tulis infocom, kita klik OK, lalu sesuaikan untuk penempatan dan ukurannya. Nah, sekarang kita tinggal membuat desain seperti ini ya. Memasukkan desain ini, kita mendapat referensi dari Freepik ya. Untuk desain ini kita cari Heroes Day. Nah, ini kalian bisa mencari desain yang lain yang menurut kalian bagus ya teman-teman. Saya memilihnya yang ini. Ini kita bisa download secara gratis, ada juga yang berbayar. Untuk yang berbayar ini ya, ada icon mahkota di sini. Ini artinya berbayar. Lalu kita download saja. Lalu kita buka filenya. Nah, di sini kita akan menggunakan file JPG-nya. Jika kalian menggunakan ada software Adobe Illustrator juga, kalian bisa membukanya melalui Adobe Illustrator ya. Ini adalah file untuk dibuka di Adobe Illustrator. Karena kita hanya menggunakan satu software saja, kita bisa memanfaatkan file JPG-nya ini saja. Nah, untuk sementara kita close dulu ini karena sudah tidak digunakan lagi. Lalu kita drag file JPG-nya ke Photoshop. Nah, karena ini bentuk filenya bukan PNG yang tinggal tempel saja seperti icon tadi, kita harus menseleksinya terlebih dahulu. Caranya ini kita hilangkan dulu tombol ini ya, gembok ini, atau kita juga bisa menyeretnya ke bawah ke tong sampah ini seperti ini. Lalu kita seleksi bagian ininya saja. Kita bisa menekan tombol W pada keyboard. Setelah itu kita seleksi. Nah, untuk mengecilkan ukuran dari lingkaran seleksi ini, kita bisa menekan tombol pada keyboard seperti ini. Lalu kita seleksi bagian ini. Nah, untuk memperbesar kita tekan tombol ini pada keyboard. Saya akan cantumkan di layar. Nah, jikalau ada teman-teman yang menyeleksinya berlebihan seperti ini, itu bisa dikurangi dengan menekan tombol Alt pada keyboard ya. Ini kan di lingkaran tengah-tengah ini ada tombol icon plus ya. Nah, jika kita tekan tombol Alt, maka dia akan berubah menjadi minus. Lihat ya, kita lihat akan berubah menjadi minus ya, sambil menekan tombol Alt. Kita akan mengurangi seleksi yang kelebihan ini ya. Kita tekan tombol Alt, lalu kita klik. Nah, maka dia akan berkurang seperti ini. Begitupun sebaliknya, jika kalian merasa kurang seleksinya ini nih ya, kita lihat bagian sini, kita lepas tombol Alt-nya, lalu kita klik. Nah, pastikan yang terseleksi hanya bagian yang kita pilih saja ya. Kita memilih ini. Oh ya, ini ada yang tidak seharusnya diseleksi. Kita kecilkan dulu, lalu kita tekan tombol Alt seperti ini. Nah,
Setelah itu kita tekan tombol V, kita drag ke lembar kerja yang pertama. Nah, lalu kita sesuaikan ukurannya. Pastikan dia berada di tengah-tengah. Lalu setelah itu kita tekan tombol enter. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke. Oke, setelah itu kalian bisa menyimpan file Photoshop-nya. Caranya kita klik Save As, lalu namai file kalian, misalkan Hari Pahlawan. Ini file PSD ini file mentahan Photoshop-nya ya, hanya bisa dibuka di Photoshop saja untuk diedit kembali jika ada kesalahan-kesalahan atau ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa mengeditnya kembali seperti itu, lalu kita simpan. Nah, jika kita ingin menyimpan dalam bentuk JPG seperti ini, caranya kita ke file, save as, lalu ubah formatnya menjadi JPG ini ya, JPG. Setelah itu kita simpan, kita oke, ini pastikan kualitinya 12 ya atau maksimum. Kita klik oke. Maka nantinya akan seperti ini hasilnya. Oke, mungkin itu saja untuk video tutorial cara membuat desain hari besar dengan memanfaatkan desain gratis melalui website Freepik. Bila mana ada kesalahan ataupun kekurangan di dalam video ini, mohon dimaafkan, dan jika ada yang mau ditanyakan perihal video cara pembuatan desain hari besar ini, bisa ditanyakan melalui kolom komentar di bawah ya teman-teman. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Unity.